Rusuh pasca pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur meninggalkan duka bagi para keluarga korban. Harus mencari dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, mencari sanak keluarga yang hingga kini tak tahu bagaimana kabarnya. Cari ke rumah sakit mana saja Bapak selain di Rumah Sakit Saiful Anwar, Bapak? Di Bapak Usada sudah, habis itu di Kanjuruhan juga, habis itu di mana ada lagi kan tiga rumah sakit tadi. Nggih. Habis itu langsung di sini, 18-an. Karena 18 tahun. 2 SMA. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut korban yang ditangani di Rumah Sakit Saiful Anwar akan ditanggung Pemprov Jawa Timur. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban. Para korban meninggal maupun luka hingga saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terkini dari RSUD Kanjuruhan Malang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfa, sampai dengan sore hari ini bagaimana perawatan korban di sana baik yang menderita luka ringan maupun juga luka berat? Ya, informasi terkini yang kami terima, Audrey dan juga saudara, ada 7 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sedangkan 21 orang meninggal ini sudah teridentifikasi secara sepenuhnya. Tapi saya coba tanyakan langsung kepada Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen yang sudah bersama saya, Dr. Bobby Prabowo. Dokter, selamat sore. Dokter, apa kabar? Ya, baik. Dokter, mungkin bisa diupdate kembali kepada kami. Tadi kan disebutkan ada 7 orang yang masih dirawat. Seperti apa kondisi terkininya, Dok? Ya, kondisinya stabil ya. Sebenarnya 7 itu yang ada di IGD, tetapi yang di rumah sakit itu sebenarnya 9, karena yang 2 sudah kami antar ke ICU. Mungkin sebentar lagi juga 3 yang akan kami antar ke ICU juga akan dievakuasi ke ICU. Sehingga kondisinya untuk yang 7 itu yang ada di IGD, itu kondisi yang 2 itu baik sekali, jadi mungkin akan juga akan pulang ya. Demikian. 9 orang yang masih dirawat ini, tapi keluarganya sudah mengetahui atau seperti apa? Ya, sudah ada dan 1 yang akan naik operasi ya, akan ada patah tulang. Kondisinya seperti apa, Dok, yang harus naik operasi? Kondisinya baik. Cuman kami segera tangani dengan tim RSUD Kanjuruhan untuk patah tulangnya. Sedangkan untuk yang 21 orang, tadi kan sempat disebutkan kalau rumah sakit lain itu terkendala dengan identifikasi. Kalau di rumah sakit ini sendiri bagaimana, Dok? Ya, kami ada tim forensik, dokter forensik juga yang standby, dan kemudian ditambah dengan tim dari Polres ya, untuk DVI, untuk dilaksanakan inafis. Jadi 21 ini sekarang sudah teridentifikasi semua dan sudah diketahui oleh keluarganya. Dokter, kalau data awalnya kan yang diterima di rumah sakit ini 93, tetapi sebenarnya aktualnya yang kemudian dirujuk ke sini tapi tidak mampu untuk ditampung itu seberapa banyak sih, Dok, dari tadi malam gitu? Jadi yang kami sampai tadi malam itu tidak ada nolak pasien ya, sehingga 93 itu yang total kami tangani. Jadi yang lain-lain dievakuasi karena ada sistem public service center dengan ambulan-ambulan di daerah Kabupaten Malang, sehingga didistribusikan ke rumah sakit swasta lainnya dan rumah sakit lebih tinggi yaitu Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi terdistribusi semua sehingga tidak memindahkan disaster ke tempat disaster rumah sakit. Sehingga kami 93 itu dapat kami tangani dengan baik dan sebagian besar ringan dan sedang dan pulang. Kondisinya tadi malam seperti apa, Dok, ketika 93 orang datang? Apakah cukup mencekam atau seperti apa? Kami ingin tahu. Ya, jadi memang ini yang 93 itu gelombang pertama istilahnya ya. Jadi pertama kali ambulan mau masuk itu kan kami sudah kumpulkan ambulan sebenarnya. Tapi kami menyarankan untuk berkoordinasi dengan kepolisian terlebih dahulu untuk keamanannya.
kami tidak mau ada korban petugas karena takut kurang koordinasi, karena waktu semalam kan mencekam ya, ada beberapa api dan kebakaran, jadi sehingga kami berkoordinasi dulu dengan kepolisian. Pada saat itu ambulan 6 sudah siaga di Pemkab di Jalan Panji ini, di sisi sebelah rumah sakit, kemudian menunggu apa-apa dari kepolisian, dan setelah itu masuk, kemudian membawa beberapa korban itu ke sini. Nah, itulah gelombang pertama. Gelombang pertama itu ada mulai dari ringan, karena pada saat itu kan banyak yang sesak ya, banyak yang kena terinjak ya, banyak yang oksigenasinya kurang, jadi hipoksia istilahnya ya. Jadi dibawa semua ke sini, identifikasi baru dilakukan sini. Nah, setelah dilakukan di sini 93 kan numpuk di sini. Nah, pada saat numpuk itu maka yang lainnya dikirim ke rumah sakit swasta terdekat. Nah, yang 93 itu setelah kami terapi, identifikasi, monitoring, evaluasi, ternyata yang ringan dan sedang lebih banyak. Sedangkan yang cedera otak berat itu 4, kemudian ada susulan lagi 1, dan kondisinya stabil. Dok, kalau di rumah sakit ini perawatan yang diberikan seperti apa? Kan tadi kalau dibilang ada ringan ke sedang, apakah itu memang penyebabnya karena gas air mata atau seperti apa, Dok, dari pihak rumah sakit? Ya, kalau penyebabnya belum diketahui dengan pasti ya. Ini kan karena yang kami ketahui pasien-pasien sini datang ya dengan kondisinya mirip-mirip ya, yang banyaknya multi trauma namanya, multiple trauma, kemudian banyak yang terinjak, kemudian banyak yang oksigenasinya kurang karena berjubel-jubel sehingga hipoksia, itu yang menyebabkan orang pingsan dan kemudian terinjak-injak. Kemudian juga ada yang iritasi mata, ya, iritasi mata itu yang ringan, itu kebanyakan pasien mengeluh iritasi pada mata dan merah. Itu saja sih yang kami dapatkan. Kalau yang sedang patah tulang ya, patah tulang. Dan kemudian ada yang dislokasi, jadi sendi engselnya lepas ya, itu segera ditangani. Kemudian lain-lain luka-luka ringan, dan yang sedang juga awalnya tidak sadar, pingsan, setelah kami oksigenasi sini, kami terapi dan kemudian sadar. Ya. Dok, yang juga kami ingin tahu bagaimana upaya dari pihak rumah sakit untuk berkomunikasi dengan keluarga korban sampai ini teridentifikasi dan nanti dijemput untuk 9 orang yang masih ada di mana? Ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah kita membuat pusat komando, pusat informasi lah istilahnya di IGD. Di situ info-info dari pusat kedokteran kehakiman rumah sakit juga dilewatkan situ. Sehingga semua informasi yang didapatkan itu dengan mudahnya masyarakat itu mudah mengakses, dan data-data kami sudah kami siapkan. Ada juga petugas admin kami yang sudah beberapa yang kami kumpulkan bersama-sama karena sudah tahu ini bakal banyak kasusnya kan, sehingga penambahan tenaga dan kemudian akses. Dan kami juga membantu untuk mengantarkan, untuk melihat, mengidentifikasi karena kondisi yang crowded ya, maka itu dengan itu maka pasien-pasien dapat teridentifikasi dengan baik. Siap. Semoga lancar ke depannya ya, Dok ya, dan keluarga bisa segera menjemput korban yang masih berada di sini ya. Saudara, itu tadi yang bisa disampaikan update terkininya dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Nanti tadi saya juga lupa untuk menanyakan terkait dengan persiapan dari rumah sakit untuk menyambut kedatangan Kapolri dan juga pemerintah pusat yang akan menjenguk korban yang berada di sini. Kembali ke Anda, Audrey. Ya, 21 korban sudah diidentifikasi, sementara ada beberapa korban yang mengalami luka berat, luka ringan maupun luka sedang saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alfania Rizky.